Halo semuanya, selamat bertemu lagi di kuliah kita yang ketujuh. Kuliah yang ketujuh ini adalah rangkuman, jadi poin-poin kuliah selama ini silahkan dilihat lagi dan saya memberikan garis besarnya. Jadi kita sudah belajar tentang teknologi protein, seperti dari awal mula kuliah bahwa teknologi protein kita belajar tentang bagaimana membuat protein yang nanti akan digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi kalau kita lihat, kita sudah belajar tentang bagaimana protein di alam. Jadi proses terbentuknya protein itu awal masih ingat ya dari sekuens asam nukleat yang kita pelajari. Nanti akan dilihat, masih ingat tentang pelajaran biologi molekuler bahwa menjadi RNA, kemudian messenger RNA, dan ini yang kemudian akan diterjemahkan menjadi protein. Setelah diterjemahkan menjadi protein, maka kemudian diterjemahkan dan dihasilkanlah protein. Di beberapa proses kemudian ada yang mengalami post-translational modification. Ada penambahan di sana sini dengan beberapa senyawa, akhirnya terbentuklah si protein. Sehingga jumlah protein akan sangat lebih banyak dibandingkan dengan genomnya yang mengkodenya, karena sudah ada beberapa macam modifikasi. Protein, kita juga sudah menggali beberapa protein yang di alam yang nanti akan berusaha dieksplorasi satu persatu. Misalnya kita bertujuan untuk kecantikan misalnya ya. Misalnya untuk kecantikan apa sih yang membuat kulit elastis? Misalnya protein kolagen. Nah, kita lihat di alam, kita coba isolasi dulu protein kolagen itu seperti apa strukturnya. Kemudian kita bisa melihat gen pengkodenya apa, baru kita bisa ambil si gen itu. Kemudian kita coba kembangkan, kita ekspresikan protein, kita produksi. Nah, di protein di alam, kita juga mengenal beberapa macam ya, yang hormon, nah bisa insulin, endorfin, enkefalin. Di insulin kan sudah ada berarti produksinya insulin, karena sudah banyak digunakan oleh para penderita diabetes untuk disuntikan ya. Nah, itu si insulin berarti sudah diproduksi saat ini. Ini endorfin, itu yang untuk menghilangkan rasa sakit, dan enkefalin. Nanti dilihat lagi apa fungsinya masing-masing, dan nanti apa yang bisa dieksplorasi, apa yang bisa digunakan. Protein transport, sitokrom C, hemoglobin, albumin, HTPase, kemudian antibodi. Kalau antibodi sudah jelas ya,
bagaimana itu sangat bermanfaat. Kemudian protein struktural sudah saya singgung, ada kolagen, ada keratin. Protein motorik, ada aktin, miosin, dinein, tubulin. Nah, coba lihat lagi, apa itu aktin, apa itu miosin, apa dinein, tubulin. Kemudian protein reseptor. Protein pengantar sinyal, misalnya GTPase, adenylat siklase, protein kinase, protein penyimpan. Jadi ada suatu protein yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Untuk yang protein, ada yang untuk besi, dan sebagainya. Nah, ini nanti juga bisa digali, mau dimanfaatkan untuk apa. Nah, ini tadi ada protein yang sudah dimodifikasi, dia bergabung dengan senyawa-senyawa yang lain untuk melakukan fungsinya. Namanya protein terkonjugasi. Nah, di akhir kuliah nanti, mungkin yang kuliah ke 13, 14, saya minta nanti masing-masing berusaha membuat project ya dipresentasikan. Project untuk menggali suatu protein yang di alam, kemudian Anda mau memanfaatkan untuk apa? Misalnya memproduksi kolagen, nanti sumbernya mana, cara menyusunnya bagaimana, dan ditujukan untuk apa. Buatlah seolah-olah Anda sedang mengajukan proposal pendanaan gitu ya untuk mengembangkan bisnis dengan membuat suatu protein yang akan diaplikasikan. Jadi mulai sekarang silahkan persiapkan proyek apa yang Anda ingin pilih, membuat protein apa. Yang mungkin harus mencari ide yang benar-benar, oh ini akan mempunyai nilai ekonomi yang besar. Jadi silahkan persiapkan dari sekarang proyek apa yang kira-kira Anda ingin kembangkan. Nah, setelah kita menggali protein di alam, di kuliah-kuliah kita sudah belajar tentang struktur protein. Karena kita mau membuat, kita harus tahu dulu, kita mengetahui sumbernya di alam. Nah, sekarang bagaimana sih bentuknya nanti, dan bagaimana nanti setelah itu membuatnya. Bahwa protein itu pada awal ada struktur primernya, yang terdiri dari, kalau kita lihat adalah manik-manik asam amino. Kemudian penamaan dan kode sequence pada protein. Jadi kode genomnya apa, sequence proteinnya apa. Kita harus mengenalinya juga. Setelah itu bagaimana penyusunnya, strukturnya, struktur pelipatannya, penggandengannya, komposisinya. Jadi kita menyusun protein-protein dari asam amino itu. Kemudian ada struktur protein sekunder, yaitu kita mengenal dua macam, yaitu helix alpha dan lembaran beta. Dengan sifat khas masing-masing. Jadi kalau didominasi oleh helix alpha, sifatnya apa? Kalau didominasi lembaran beta, sifatnya apa? Setelah itu ada struktur protein tersier. Nah, udah tersier ada 3 macam gabungan. Gitu ya. Ada yang sifatnya globular, ada yang fibros. Setelah itu struktur kuartener. Kita lebih kompleks lagi untuk menyusunnya. Nah, di kuliah yang ke-7
nanti karena sinkronus, kita bisa melakukan kuis online dan juga diskusi. Demikian rangkumannya. Silahkan ini dijadikan kerangka kalau Anda sedang mempelajari. Kita poinnya, poin struktur primer itu apa? Jadi kita sebagai bantuan untuk mengingat materi-materi yang sudah dipelajari dari kuliah pertama sampai yang ke-6 sebelum Anda melakukan ujian tengah semester. Baik, demikian kuliah yang ke-7 yang sebenarnya kuliahnya nanti sinkronus, bisa secara langsung dilakukan. Selamat belajar untuk mempersiapkan ujian tengah semester dan kita masih semuanya online. Jadi Anda silahkan menyemangati diri untuk belajar mandiri, gitu ya, supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Demikian kuliah yang ke-7 sebelum ujian tengah semester. Sampai bertemu setelah ujian tengah semester.